cukup hujan ya. Mudah-mudahan kita berada dalam sehat walafiat. Oke, rekan-rekan sekalian ya, teman-teman sekalian, hari ini kita perkuliahan karena Rabu 2 minggu yang lalu kita ada pemilu kada ya, jadi libur nasional, dan hari ini kita kuliah lagi. Saya pikir kelas-kelas kita ini juga jarang dilihat ya, tapi nggak apa-apa, karena saya yakin teman-teman semua ini punya kesibukan yang luar biasa, apalagi sebagai guru di akhir semester ini kerjaannya menumpuk ya. Koreksian kadang-kadang dibawa terus kemana-mana tapi nggak mau dikoreksi ya. Itu seperti saya kayaknya ya. Karena ada koreksian kita bawa ya, males ngeliat koreksian ya, tapi mudah-mudahan diberi ya semangat ya, apalagi mungkin di tahun 2025 ini ada pencerahan lah bagi guru. Nah, kemudian juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurikulum, dalam lainnya, ya sikap aja secara wajar, karena bagaimanapun kurikulumnya, yang penting adalah gurunya. Karena itu guru harus update pengetahuannya, jangan sampai jalan di tempat, karena bergerak itu adalah sebuah keharusan ya dalam seorang muslim. Itu jelas sekali ya, kalau kita faidza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh gitu kan. Kalau kita setelah sholat jangan diam, tapi bertebaran di muka bumi mencari rahmat dan rezeki dari Allah. Artinya seorang muslim itu harus produktif, tidak boleh tidak produktif. Apalagi di surah faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak produktif atau bermalas-malasan. Perkembangan atau pengetahuan ini terus ya berkembang menuju arahnya, dan kita ini dalam saat ini kita sudah memasuki zaman yang cukup luar biasa ya. Pada masa-masa lalu revolusi itu berjalan lambat sekali ya. Artinya kita tahu 1700-an itu baru ada revolusi 1.0 ya, 1.0, yaitu revolusi ditemukannya mesin diesel. Perkembangan lambat sekali, walaupun mungkin sudah ada revolusi perubahan-perubahan ya, di mana dari tenaga manusia sudah menjadi berubah menjadi massal, seperti proses perpindahan orang menggunakan mesin diesel. Kemudian yang kedua itu adalah revolusi listrik ya, ditemukannya mesin listrik itu sebagai alat penerang awalnya, tapi kemudian merambah ke berbagai lini-lini sektor manusia, sehingga manusia itu punya ketergantungan dan berubah hidupnya dengan ditemukannya listrik. Nah, kemudian ada 3.0, ditemukannya internet. Namun internet yang pada saat itu kita bayangkan bukan internet yang seperti saat ini cepat ya, tapi masih lambat. Tetap perkembangan mulai menemukan bentuknya ya, termasuk juga dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran menyesuaikan dengan perkembangan pengetahuan, dan sekarang kita sudah masuk titik 4.0, yaitu perkembangan teknologi informasi dengan ditemukannya internet yang memiliki kecepatan yang tinggi, dan ini juga merubah tatanan kehidupan. Di mana dulu kalau belajar memang harus di kelas ya, sekarang hybrid ya. Model-model belajar banyak sekali, aplikasi belajar banyak sekali, memberikan soal juga banyak sekali caranya. Ada aplikasi Kahoot, ada aplikasi Quizizz, ada Google Form dengan jawaban yang sudah disetting otomatis ya. Nah, hal-hal ini semua harus dikuasai oleh guru-guru PAI. Jadi proses pembelajaran saat ini sudah juga melakukan revolusi. Jangan sampai proses pembelajaran PAI itu seperti 10-20 tahun yang lalu. Kadang-kadang seorang guru masuk kelas, di kelas kekurangan literasi, akhirnya disuruh mencatat. Setelah mencatat, guru menjelaskan, setelah itu selesai. Nah, sekarang tidak begitu lagi.
Dulu mungkin guru satu-satunya sebagai sumber pengetahuan, tapi sekarang anak atau peserta didik atau siapapun bisa mengkonfirmasi pengetahuan yang dijelaskan oleh seseorang melalui alat-alat yang ada di genggamannya. Jadi orientasi proses pembelajaran sekarang sudah mulai perubahan ya. Karena itu dalam proses kurikulum kita ini memang betul-betul harus memperhatikan keragaman peserta didik. Ya, jadi bukan lagi berpusat pada guru, tapi juga berpusat pada peserta didik. Dan sekarang ini proses pembelajaran itu harus mampu melakukan sebuah kegiatan yang mengapresiasikan keragaman yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kemudian juga bagaimana hubungannya dengan proses pembelajaran PAI. Tentunya proses pembelajaran PAI harus menyesuaikan dengan konteks atau tuntunan zaman. Karena kalau tidak menyesuaikan dengan konteks atau tuntunan zaman, maka akan tertinggal. Nah, karena itu alat-alat teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran PAI itu harus digunakan secara baik, dan proses untuk menguasainya pun harus digunakan secara baik. Artinya begini, ada usaha dari teman-teman guru sekalian untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya melalui proses andragogi ya, proses otodidak, proses belajar mandiri, belajar sendiri. Kemudian kalau memang tidak memahami, ya baru kita berdiskusi. Nah, model pembelajaran saat ini mungkin seperti itu ya, karena memang media-media sosial, media-media yang berbasis internet saat ini itu sudah memberikan peluang bagi kita untuk dapat memahami segala sesuatu itu secara belajar mandiri. Misalkan ketika kita dulu kalau kita menggunakan komputer atau laptop, ketika ada masalah karena kita tidak mampu melakukannya, langsung kita bawa ya ke orang teknisi yang bisa membuka atau memperbaikinya. Tapi pada saat ini ya kita bisa tanya dulu di aplikasi-aplikasi seperti YouTube bagaimana cara misalkan membersihkan komputer dari sampah-sampahnya atau yang lainnya gitu. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan secara baik. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi sebenarnya, evaluasi pembelajaran kita. Tapi saya ingin tanyakan ke rekan-rekan apakah di hari ini ada yang presentasi ini hari ini? Ada nggak kira-kira? Ya, ada yang presentasi. Nah, kalau tidak ada yang presentasi, saya mencoba menjelaskan terkait dengan materi kita yang ada pada saat ini ya. Tapi sebelumnya materi ini sudah ada di kelas. Kita bisa dilihat di kelas ya, kelas kita ini. Bisa terlihat nggak layarnya nih? Terlihat Pak Dokter. Nah, terlihat ya. Di pertemuan keberapa? Ada pertemuan ke-6 ya. Ini ada materi. Setuju Bapak. Ya, nanti ada kehadiran juga silakan dicek, sudah disetting secara otomatis sekitar jam 16.30. Ya, jadi hari ini kita coba belajar tentang ini ya, tentang penilaian dalam PAI. Nah, penilaian dalam PAI. Nah, salah satu materi yang perlu disampaikan adalah terkait dengan penilaian. Nah, kemudian dalam penilaian ini bertujuan untuk apa penilaian itu diadakan. Ada penilaian
yang bertujuan untuk mengukur ya. Jadi ukuran-ukurannya itu harus jelas. Maka menilai itu juga harus jelas. Nah, maka ketika menilai diperlukan ukuran-ukuran seperti apa? Seperti sejauh mana tujuan itu bisa tercapai dalam PAI. Kemudian karena memang penilaian tidak hanya mencakup aspek kognitif dalam PAI ini. Jadi proses penilaian, pengembangan pelajaran PAI itu sifatnya adalah komprehensif. Karena komprehensif, dia mencakup semua aspek. Tidak hanya aspek pengetahuan, tetapi aspek sikap atau afektif, dan juga psikomotorik atau keterampilan. Kemudian ada beberapa jenis penilaian yang sering dilakukan, yaitu disebut dengan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, di sini kita berusaha memahami makna dari penilaian formatif dan penilaian sumatif, dan berusaha untuk menerapkan dalam proses pembelajaran yang efektif. Nah, apa itu penilaian formatif? Nah, kalau penilaian formatif itu sepertinya memang rekan-rekan sudah memahami ya, bahwa penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru agar dapat memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran yang sedang berjalan. Jadi proses penilaian itu bukan hanya berorientasi bagi guru, tapi juga berorientasi bagi siswa, atau sebaliknya, bukan hanya berorientasi pada siswa, tapi juga harus berorientasi kepada guru. Karena itu sebenarnya dalam penilaian-penilaian itu juga berlaku manajemen ya, manajemen, bahwa dalam manajemen itu ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, setelah itu ada pengawasan, setelah itu ada evaluasi, setelah evaluasi adanya perbaikan berkelanjutan. Ya, paling tidak ada 5 kriteria manajemen yang diterapkan dalam proses pembelajaran PAI. Yaitu pertama adalah perencanaan, yang kedua itu adalah pelaksanaan, yang ketiga adanya pemantauan ya, atau supervisi lah, pemantauan. Kemudian yang keempat itu adanya evaluasi, dan yang selanjutnya adalah perbaikan. Jadi evaluasi ini memiliki kegunaan untuk perbaikan. Perbaikan apa dalam pendidikan itu? Proses perbaikan dilakukan secara berkelanjutan. Nah, karena proses pendidikan dilakukan secara berkelanjutan, maka proses pendidikan adalah proses yang berjalan terus-menerus. Apa yang maksud dengan proses berjalan terus-menerus? Ya, selama manusia itu ada, selama manusia itu perlu pendidikan, maka kemudian pendidikan itu menjadi hal yang memang tidak bisa dihindari. Ya, jadi penilaian formatif itu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Misalkan ketika proses pembelajaran ada yang namanya pretest, post-test, itu formatif. Nah, kalau penilaian sumatif adalah proses penilaian yang dilakukan di akhir periode pembelajaran, seperti di akhir semester, kemudian akhir tahun, ujian akhir. Tujuannya untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, itu saja paling yang dipahami secara sederhana antara penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, maka pertama dari segi aspek penilaian formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik
atau memperbaiki proses belajar. Kalau sumatif itu menilai hasil akhir pembelajaran. Ya, jadi sumatif itu hasil akhir proses pembelajaran. Tapi pendidikan itu adalah orientasinya pada proses, bukan hanya berorientasi pada hasil. Yang kedua ada waktu pelaksanaan. Penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, ada kuis, ada macam-macam, itu adalah formatif. Kalau sumatif itu setelah proses pembelajaran. Instrumennya kalau formatif itu bisa kuis ya, bisa diskusi, bisa tugas harian, bisa observasi, itu formatif. Tapi kalau sumatif ada ujian akhir, ada proyek akhir, laporan akhir atau tes semester. Fokusnya kalau penilaian formatif fokus pada proses pembelajaran. Kalau penilaian sumatif, proses pada hasil pembelajaran. Kalau penilaian formatif, tidak selalu terstruktur ya terkait dengan pemberian nilai. Tapi kalau sumatif, terstruktur menggunakan skor atau nilai. Biasanya digunakan 60-40, 70-30 ya. Skornya antar pilihan ganda, esai, uraian, dan segala macam itu kalau sumatif ada skornya. Kalau formatif memiliki pengaruh siswa untuk memahami kekurangan dan kekuatan. Jadi formatif yang diberikan kepada siswa ya itu salah satunya adalah untuk mengetahui kelemahan, kelebihan dan seterusnya. Kalau sumatif itu untuk menilai pemahaman akhir siswa terhadap materi. Kemudian pengaruh terhadap guru. Guru itu memberikan data untuk menyesuaikan metode pengajaran. Jadi kalau kegiatan formatifnya seperti apa, maka kemudian guru menyesuaikan ujian formatifnya sesuai dengan yang diajarkannya. Nah, kalau sumatif itu digunakan untuk evaluasi keseluruhan kurikulum. Ya, apakah kurikulum ini sudah berjalan baik atau tidak, maka yang diperlukan kemudian adalah tes sumatif ya. Kalau dulu itu ada namanya TKD di sekolah-sekolah dasar, itu ada tes kemampuan dasar. Nah, itu juga termasuk salah satu tes sumatif ya untuk mengetahui sejauh mana pelajaran-pelajaran sudah dipahami oleh peserta didik. Nah, kemudian kalau formatif itu misalkan guru memberikan tugas harian di mana siswa harus mengidentifikasi ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang kejujuran. Nah, guru kemudian memberikan umpan balik mengenai pemilihan ayat yang tepat dan interpretasinya. Ini adalah ujian yang contoh dari formatif. Nah, kalau sumatif itu ya jelas tadi sudah disampaikan ya, ada ujian akhir, ada proyek akhir, ada ujian tertulis. Nah, kemudian yang diharapkan dari materi ini adalah bahwa rekan-rekan sekalian itu sudah memahami betul tentang apa itu penilaian formatif dan apa itu penilaian sumatif, sehingga juga nanti bisa mengembangkan model. Nah, intinya di sini ya, mengembangkan model-model penilaian yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kenapa? Karena saat ini soal-soal itu kelihatan memang tidak dikonsep secara baik ya. Betul mungkin ada kisi-kisi soalnya, tapi pertanyaan-pertanyaan juga terkait dengan jawaban-jawaban itu juga tidak terkonsep secara baik. Selama ini kita selalu menggunakan pilihan ganda. Padahal pilihan ganda itu punya konsep memaksa orang ya untuk memilih pilihan yang sudah disediakan. Jadi tidak memiliki hal-hal untuk berkreasi. Nah, itu juga pilihan ganda ya. Kita selalu dihadapkan oleh hal tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, tampaknya itu materi yang memang disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, silakan. Ada yang didiskusikan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Yang penting teman-teman sekalian
nanti tetap ada di kelas ya. Di kelas itu ada kehadiran, tayangnya itu kalau tidak salah sekitar 16.30 ya, sekitar 1 atau beberapa menit lagi nanti silakan isi kehadiran. Dan memang kita interval untuk perkuliahan ini cukup panjang ya, cukup lama. Walaupun demikian tetap kita semangat untuk belajar, dan kemudian juga perkuliahan kita secara online ini juga kalau terlalu lama menurut saya juga tidak efektif. Nah, karena itu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada hal-hal yang mungkin nanti ditanyakan, silakan diskusi di forum kelas. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.